Newcastle United dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan Rasmus Højlund dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Ketertarikan Newcastle pada Højlund sangatlah beralasan. Meskipun performanya di Premier League belum maksimal, manajer Eddie Howe melihat potensi besar dalam diri sang striker. Howe percaya bahwa ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Højlund dan menjadikannya mesin gol yang mematikan. Keuntungan lain bagi Newcastle adalah tawaran bermain di Liga Champions, sebuah daya tarik yang bisa membuat mereka unggul dari klub peminat lainnya seperti AC Milan, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig. Bayer Leverkusen dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan bek Manchester United, Victor Lindelof, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Perburuan pemain di jendela transfer semakin memanas, dan nama Victor Lindelof kini menjadi salah satu yang paling diincar. Menurut jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, Bayer Leverkusen telah mengarahkan pandangan mereka pada bek asal Swedia ini. Die Werkself melihat Lindelof sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini belakang setelah ditinggal beberapa pilarnya. Namun, meski berstatus agen bebas, Leverkusen akan menghadapi persaingan sengit dari klub-klub lain yang juga menginginkan jasa pemain berusia 30 tahun tersebut. Robert Lewandowski mengungkapkan bahwa karirnya bisa saja berubah drastis lebih dari 1 dekade lalu, karena ia telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United pada tahun 2012. Namun, kepindahan itu gagal setelah Borussia Dortmund, klubnya saat itu, menolak menjualnya. Sekarang mempersiapkan musim keempatnya bersama Barcelona, Lewandowski tetap menjadi salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola. Namun, dalam sebuah wawancara dengan BBC, striker Polandia itu mengungkapkan betapa dekatnya ia dengan kepindahan ke Old Trafford di awal karirnya. Setelah musim keduanya di Borussia Dortmund, Lewandowski telah menarik minat beberapa klub Liga Primer. Blackburn Rovers telah mengajukan pendekatan, tetapi Manchester United, di bawah asuhan Sir Alex Ferguson yang legendaris, lah yang benar-benar menarik perhatiannya. Sang penyerang mengakui bahwa kesempatan untuk bekerja dengan Ferguson menjadi motivasi utama di balik keputusannya untuk pindah. Chelsea dikabarkan tertarik merekrut gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, saat mereka terus berusaha merampungkan kepindahan Alejandro Garnacho. The Sun menyebut klub asal London tersebut masih memantau situasi Kobbie Mainoo, yang kontraknya belum diperpanjang oleh Manchester United. Mainoo mencuri perhatian pada musim tahun 2023-24 hingga masuk skuad Inggris di Euro 2024 dan tampil sebagai starter di final melawan Spanyol. Namun musim lalu performanya menurun dan diperkirakan sulit mendapatkan menit bermain di bawah sistem Amorim. Mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel, mendorong klub lamanya untuk memboyong keduanya. Di sisi lain, legenda Manchester United Gary Neville menilai menjual Mainoo adalah langkah yang keliru. Arsenal meminati Eberechi Eze sejak lama, namun Crystal Palace ogah turunkan harga. The Gunners dinilai akan sulit mendapatkannya. Dilansir dari Mirror, Arsenal sudah pantau Eberechi Eze sejak lama. Di bursa transfer musim panas 2025 ini, Crystal Palace bentengi pemain berusia 27 tahun itu dengan harga tinggi. Palace hanya akan lepas Eze di angka mulai dari 60 juta pounds atau setara 1,3 triliun rupiah. Tidak boleh kurang, harga segitu dirasa kemahalan buat Arsenal. Lain sisi, Meriam London diyakini sudah cari alternatifnya, yakni rekrut Noni Madueke dari Chelsea, lebih muda juga usianya, masih berusia 23 tahun. Eberechi Eze masih terikat kontrak bersama Crystal Palace sampai musim panas 2027. Sudah berseragam Palace sejak tahun 2020. Eze telah kemas 168 penampilan dan catatkan 40 gol serta 28 assist. Liverpool segera kedatangan dua muka baru di lini pertahanan. Mereka adalah Marc Guehi dan Giovanni Leoni. Dikutip The Athletic, The Reds lagi mengurus kepindahan Guehi dari Crystal Palace. Setelah lebih dari 2 bulan proses negosiasi, Liverpool akhirnya mencapai kata sepakat dengan Palace soal harga pemain. Palace melunak karena mau melepas Guehi dengan banderol 30 juta pound, 630 miliar rupiah, plus bonus 5 juta pound. Palace awalnya cuma mau melepas di angka 50 juta pound, tapi Liverpool menolak karena kontrak Guehi di sana tinggal semusim. Liverpool tinggal mencapai kesepakatan pribadi dengan Guehi, sebelum menerbangkan si pemain ke Liverpool untuk menuntaskan kepindahannya. Selain Guehi, ada lagi bek tengah yang akan berseragam merah-merah, yakni Giovanni Leoni. Pemain Parma berusia 18 tahun itu memang mengundang minat Liverpool dan banyak klub top Italia serta Eropa. Setelah performa mantap pada debutnya di Serie A musim lalu, jika keduanya berhasil pindah, maka Liverpool sudah menghabiskan lebih dari 300 juta pound untuk menggaet 8 pemain. Juventus mulai menerima kenyataan bahwa Dusan Vlahovic kemungkinan akan bertahan saat bursa transfer musim panas ditutup. Bianconeri kesulitan mencari peminat striker Serbia tersebut.
Seperti diberitakan Football Italia, kontrak Vlahovic tersisa setahun lagi dan Juventus hendak melepas pemain 25 tahun itu demi menghemat gajinya yang mencapai 12 juta euro di musim terakhir. Namun situasi itu rupanya menjadi bumerang bagi Bianconeri. Sebab gaji besar itu juga yang membuat klub lain berpikir ulang merekrut Vlahovic, salah satunya adalah AC Milan. Pelatih Massimiliano Allegri meminati pemain yang pernah ia latih semasa di Turin itu. Namun hingga kini belum ada proposal resmi dari Rossoneri yang sampai di meja Juventus. Manchester City dikabarkan meminati Gianluigi Donnarumma, tapi ada satu syaratnya, yakni Ederson laku dulu. Dilansir dari Sky Sports, Manchester City jadi salah satu tim yang tertarik rekrut Gianluigi Donnarumma, apalagi agensi pemain yakni Enzo Raiola, sudah menyebut kalau Premier League bisa saja jadi destinasi yang dituju Donnarumma selanjutnya. Kami akan mencari klub baru, kemungkinan ke Premier League, jelasnya, ada satu syarat bagi Manchester City untuk rekrut Gianluigi Donnarumma. Syaratnya adalah Ederson yang merupakan kiper utama, laku dulu terjual. Rumornya, PSG buka harga jual Donnarumma sebesar 50 juta euro atau setara 948 miliar rupiah. Hal itu dinilai cukup beratkan City, karena sudah habis belanja 176 juta euro sejauh ini, termasuk merekrut kiper muda James Trafford. Real Betis masih berharap bisa kembali mendatangkan Antony sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Winger asal Brasil itu tampil memukau saat membela tim asal Andalusia itu musim lalu. Namun Betis kesulitan untuk mempermanenkan statusnya karena terbentur biaya. Meski begitu, mereka belum menyerah, sebab Antony pun ingin kembali bergabung. Kedua pihak, baik pemain maupun klub, ingin kembali bersama, ujar Direktur Olahraga Betis, Manu Fajardo seperti dikutip ESPN. Setiap hari yang dilalui, harapan itu terus tumbuh. Namun jika Antony datang, itu karena ia melakukan penyesuaian dalam angka-angka yang cocok untuk Betis. Tegasnya, angka-angka yang dimaksud diyakini berkaitan dengan gaji. Musim lalu, Betis hanya menalangi sekitar 80% dari upah total Antony, sedangkan sisanya masih ditanggung MU. Alvaro Morata resmi gabung Como 1907, penyerang Spanyol itu dipinjam dari AC Milan. Transfer ini diumumkan Como pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, dini hari WIB. Morata dipinjam semusim, dengan kewajiban dipermanenkan, pindah ke Como. Morata akan reuni dengan Cesc Fabregas, ex-rekannya itu jadi pelatih Ilariani. Sebelumnya di Galatasaray, Alvaro Morata membuat 7 gol dari 16 laga, sementara Como 1907 butuh striker berpengalaman untuk bersaing lagi di Serie A musim depan. Manchester United sedang dihadapkan pada dilema besar terkait pemain yang tak lagi masuk rencana tim. Salah satu situasi paling rumit datang dari Jadon Sancho. Pakar transfer Graeme Bailey mengungkapkan Sancho siap bertahan di MU walau tanpa menit bermain. Langkah ini akan diambil jika tidak ada tawaran sesuai syarat yang ia mau. Bailey menilai sikap ini menjadi batu sandungan besar dalam negosiasi. Manajemenmu pun harus mempertimbangkan kemungkinan memberi subsidi gaji jika ingin melepasnya. Sancho sudah menegaskan hanya akan pindah dengan syarat yang ia inginkan, kata Bailey kepada United Infocus. Pesan yang kami terima adalah Sancho siap duduk dan tidak bermain sampai Januari atau lebih lama lagi jika tidak mendapat kesepakatan yang diinginkan, lanjutnya. Sebuah manuver mengejutkan dilaporkan terjadi dalam upaya Manchester United merekrut Carlos Baleba. Sejumlah pemain setan merah disebut turun tangan langsung untuk merayu sang gelandang Brighton. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Carlos Baleba tidak hanya berjalan di level manajemen klub, para pemain setan merah dilaporkan ikut serta secara aktif dalam proses pendekatan ini. Jurnalis ternama, David Ornstein, melaporkan bahwa sejumlah pemain United telah menghubungi Baleba secara langsung. Mereka mencoba meyakinkannya dengan menjelaskan proyek masa depan klub di Old Trafford. Ornstein kemudian menjelaskan bahwa kontak langsung seperti ini bisa menimbulkan masalah serius. Kabar terbaru dari Italia mengindikasikan bahwa Federico Chiesa kemungkinan besar akan tetap mengenakan seragam Liverpool musim ini. Situasi sektor depan The Reds disebut menjadi faktor kunci di balik keputusan tersebut. Padahal sebelumnya, Chiesa sempat santer dirumorkan akan angkat kaki dari Premier League pada musim panas ini. Winger berusia 27 tahun itu disebut ingin mencari klub yang memberinya menit bermain lebih rutin. Di Liverpool, peluang bermain Chiesa memang terbilang terbatas akibat masalah kebugaran yang kerap mengganggu. Saat sudah pulih, ia pun harus bersaing ketat dengan Darwin Núñez, Cody Gakpo, hingga Luis Diaz. Keinginan bermain reguler itu sangat penting bagi Chiesa. Ia ingin dipanggil Gennaro Gattuso masuk ke skuad timnas Italia. Liverpool terus memanaskan bursa transfer musim panas 2025. Terbaru, klub asal Merseyside itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan bek Crystal Palace, Marc Guehi.
Kabar ini disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano pada Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025, malam WIB, yang menyebut proses negosiasi biaya transfer kini jadi fokus utama kedua klub. Guehi, yang kontraknya bersama Palace berakhir tahun depan, diperkirakan dibanderol sekitar 35 juta pound. The Reds bergerak cepat untuk mengamankan jasa sang bek sebelum pesaing lain ikut masuk dalam perburuan. Sebagai antisipasi, Liverpool juga menyiapkan rencana cadangan dengan mengincar bek muda Parma, Giovanni Leoni. Christopher Nkunku dikabarkan sudah memberi lampu hijau untuk bergabung dengan Bayern Munich, namun juara Bundesliga itu masih harus mencapai kesepakatan transfer dengan Chelsea. Bayern Munich, yang dipimpin Direktur Olahraga Max Ebel, disebut oleh jurnalis Florian Plettenberg sangat mengagumi kemampuan dan fleksibilitas Nkunku. Sang pemain pun tertarik pindah, terlebih ia sebenarnya sudah sepakat secara pribadi sejak Januari lalu. Tetapi saat itu kedua klub gagal mencapai kata sepakat. Masih harus dilihat apakah Bayern bersedia memenuhi valuasi yang ditetapkan The Blues. Aston Villa dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali mendatangkan Marco Asensio dari Paris Saint-Germain pada musim panas tahun ini. Dilansir dari The Telegraph, Aston Villa dilaporkan tengah serius memburu Marco Asensio dari Paris Saint-Germain, memicu spekulasi reuni antara sang pemain dan manajer Unai Emery. Keinginan Emery untuk kembali bekerja sama dengan penyerang asal Spanyol itu muncul setelah periode pinjaman yang singkat namun sukses, dan Villa kini membuka peluang untuk kesepakatan permanen atau pinjaman, tergantung pada kesepakatan dengan PSG. Inter Milan tertarik mendatangkan Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai alternatif jika mereka gagal merekrut Ademola Lookman pada musim panas ini. Di tengah kebuntuan, nama Antonio Nusa diajukan sebagai penyelamat. Pemain muda yang baru berusia 19 tahun ini, yang bergabung dengan Leipzig tahun lalu, memiliki performa yang menjanjikan. Sejak debutnya bersama tim nasional Norwegia pada tahun 2023, Nusa telah mencatatkan 5 gol dan 7 assist dalam 15 penampilan. Keberhasilan Inter merekrutnya akan menjadi investasi jangka panjang yang sangat strategis, dan Ausilio telah memutuskan untuk memanfaatkan opsi ini jika kesepakatan dengan Lookman gagal. Bayer Leverkusen baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan kiper senior berusia 34 tahun, Janis Blaswich, dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas tahun 2025 kali ini. Ia tiba di Bay Arena setelah Bayer Leverkusen menebusnya dari RB Leipzig seharga 2 juta euro, dan mengontraknya selama 2 tahun ke depan atau hingga musim panas 2027 mendatang. Janis Blaswich akan menjadi pelapis kiper utama Leverkusen, Mark Flecken, yang baru saja didatangkan dari Brentford untuk menggantikan kiper utama yang sekaligus kapten klub, Lukas Radecki, yang memilih hengkang ke AS Monaco. Newcastle United mendapat tambahan tenaga baru di lini belakang. The Magpies baru saja meresmikan kedatangan Malik Thiaw. Untuk menggait Thiaw dari AC Milan, Newcastle harus mengeluarkan 30 juta pound, 630 miliar rupiah, plus bonus 4,3 juta pound. Thiaw menekan kontrak berdurasi 5 tahun dan mendapat nomor 12. Thiaw berposisi sebagai bek tengah yang dicari-cari Newcastle, setelah Sven Botman belum bisa bermain rutin sejak kembali dari cedera lutut musim lalu. Dia cuma tampil 11 kali di seluruh ajang.